Halo, selamat datang di Gen Adilab. Di video kali ini saya ingin membahas jamur antagonis patogen yang bernama Glioclaudium. Nah, kita akan membahas Bapak Ibu jamur antagonis yang dia bisa membantu kita para petani untuk mengendalikan patogen ya pada tanah, pada tanaman kayak gitu. Nah, namanya adalah Glioclaudium. Nah, Glioclaudium ini Bapak Ibu, dia memiliki morfologi hijau mirip seperti trichoderma gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi warnanya sama-sama hijau seperti ini. Nah, tapi kalau yang tricho itu dia memiliki ini sejenis bentuk yang seperti ya, hijau agak terang kemudian hijau lagi seperti itu. Ini namanya apa ya? Morfologinya seperti itu. Tapi kalau yang glio dia langsung dihajar semua warnanya hijau semua seperti itu. Nah, ini adalah ciri khasnya ketika kita melihat pada cawan gitu ya. Kemudian spora ketika kita melihat pada mikroskop, ini dia memiliki spora juga. Nah, ini ya bulat-bulat juga spora dari Glioclaudium kayak gitu. Nah, biasanya untuk mencapai sini ya paling itu Bapak Ibu menggunakan mikroskop cahaya sudah cukup ya, biasanya di kalangan peneliti ya. Kalau ingin melihat sampai seperti ini. Nah, kita akan melihat Bapak Ibu bagaimana cara glio ini dia bisa membantu kita dalam mengendalikan patogen, karena glio ini dia memiliki peran ya yang mirip dengan trichoderma. Nah, Bapak Ibu kan pasti sudah nggak asing ya dengan yang namanya trichoderma. Nah, ada jenis lain namanya Glioclaudium. Kita lihat di sini ada yang namanya kompetisi. Ini adalah kompetisi ruang ya. Jadi Bapak Ibu, nih jadi dia ibaratnya seperti preman ya. Nah, preman siapa yang paling kuat gitu ya. Nah, glio ini dipilih karena dia dalam kompetisi itu pasti bagus, selalu menang melawan jamur patogen karena kuat ya, jamurnya kuat seperti tricho. Sehingga ini kita bisa lihat di sini Bapak Ibu. Nah, patogennya itu dia tidak bisa mau tumbuh karena ada Glioclaudium di sekitarnya. Seperti itu. Nah, kemudian yang ini biasanya kompetisi ini makanan ya Bapak ya, tempat ruang memperebutkan makanan. Ya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mikoparasitisme. Ini mikoparasitisme ya, dia biasanya melilit. Jadi ketika jamur versus jamur ya, jamur glio versus jamur patogen, dia akan melilit. Nah, melilit ini tidak hanya melilit tapi mengeluarkan yang namanya toksin juga. Jadi ada antibiotik tertentu yang dia bisa dikeluarkan oleh Glioclaudium. Nanti pada tahap lebih lanjut pada miselium yang dililit ya, dia akan mati kayak gitu karena terkena lilitan dari Glioclaudium. Dia sambil melilit sambil mengeluarkan toksin. Nah, ini untuk seperti ini kita menggunakan mikroskop elektron biasanya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini ya kita bisa lihat. Kemudian yang selanjutnya adalah antagonisme. Ini antagonis ya, seperti ini gambarnya, yang ini yang E ini antagonis ya, dia mengeluarkan antibiotik sehingga patogen-patogen yang ada di sekitarnya itu dia kewalahan untuk menangani antibiotik dari ini Glioclaudium kayak gitu. Nah, kemudian ada induksi sistemik resisten. Jadi Glioclaudium ini ketika masuk ke dalam tanaman, dia itu Bapak Ibu, dia bisa membantu melindungi tanaman kayak gitu. Karena glio ini juga seperti trichoderma, dia tidak akan menyebabkan kerusakan pada tanaman, malah bagus, dia bisa meningkatkan tadi sistemik dari tanaman tersebut, membantu tanaman ya dalam meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, ini memblocking patogen signal ya, beberapa patogen diblocking ya karena sifat ini tadi antagonis dari Glioclaudium, dia mengeluarkan yang namanya antibiosis, toksin yang dia bisa menghambat patogen kayak gitu. Udah Glioclaudium. Nah, caranya gimana? Cara ketika kita ingin aplikasinya mirip dengan jamur antagonis yang lain Bapak Ibu, seperti tricho ya. Kita bisa melakukan semprot, kemudian bisa melakukan kocor kayak gitu. Nah,
ketika kita melakukan kocor ya, biasanya kocor Bapak Ibu, karena tergantung target kita ya. Kalau target patogen kita di tanah ya kita melakukan kocor aja sudah cukup. Tapi kalau ketika kita target patogen kita di atas, biasanya semprot kayak gitu. Nah, karat kan misalnya semprot gitu. Nah, kalau patogen tanah, fusarium, kocor. Nah, ketika kita melakukan kocor Bapak Ibu, nah di sini ini dia akan melindungi akar. Jadi bagian akar di sini akan dilapisi oleh gliocladium, sehingga patogen-patogen lain yang akan masuk ke akar dia keblok. Nah, jadi jalurnya diblok sama tadi gliocladium, sehingga jamur patogen yang ada di sekitar akar dia nggak bisa masuk kayak gitu, karena udah keblok duluan. Nah, kalau udah keblok duluan ya udah dia perang dengan ini gliocladiumnya kayak gitu. Nah, biasanya dalam banyak penelitian gliocladium itu pasti menang, selalu menang. Nah, makanya patogennya dia terhambat. Nah, akhirnya udah patogennya dia nggak bisa masuk dalam akar kayak gitu. Nah, jadi ketika gliocladium ini udah masuk ke sini ya dia juga bisa masuk Bapak Ibu, bisa masuk ke dalam tanaman tapi tidak menyebabkan sakit pada tanaman. Nah, hebatnya di situ ya Bapak Ibu, seperti trichoderma. Nah, itu adalah contoh dari gliocladium. Kemudian ketika kita ingin menghambat pada daerah atas ya kita semprot aja, biasa semprot kayak kita menyemprot pestisida ya. Jadi nanti ketika massa ya spora dari gliocladium bertemu dengan patogen, dia akan menghambat juga sama di daun kayak gitu. Nah, tapi biasanya kalau di daun itu nutrisinya sedikit, tidak sebanyak ketika ada di tanah, karena kalau kita melakukan kocor di tanah ya mereka ini glio ini dia juga akan mencari makanan dengan sendirinya kayak gitu kan, karena tanah sumber makanan juga, banyak mineral juga di sana kayak gitu. Nah, mungkin itu aja Bapak Ibu, Mas Mbak, terima kasih. Demikian video kali ini tentang gliocladium ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.